Unmute. Unmute. Suara MC-nya masih di mute itu. Pak Suyudi dan Bapak Yusman Zendrato, lalu yang terhormat jajaran direksi dari anak perusahaan, yaitu PT Rekayasa Cakrawala Resource, yang terhormat Bapak Bambang Ernanto dan Bapak Edward Leonard, serta PT Rekonsarana Utama, yang terhormat Bapak Yayan Sopian dan Bapak Setia Waluyo. Dan tidak lupa juga saya ingin menyapa yang terhormat Ketua RTU, Bapak Sony Handini, serta seluruh jajaran manajemen RE Group dan Bapak Ibu Sobat RE yang telah bergabung baik melalui virtual Zoom maupun live streaming di kanal YouTube PT Rekayasa Engineering. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di acara launching Hari Ulang Tahun PT Rekayasa Engineering yang ke-20 tahun. Baik, Bapak Ibu Sobat RE semua, tanpa harus berlama-lama lagi, kita akan masuk ke rangkaian acara pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama adalah pemaparan HSE Movement, yang mana seperti yang kita tahu kesehatan dan keselamatan di tengah kondisi pandemi saat ini merupakan hal yang paling utama. Untuk itu mari kita dengar pemaparan HSE Movement yang akan disampaikan oleh Bapak Wendy Ramanda. Kepada Bapak Wendy, saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak Yurisa. Baik, pada kesempatan kali ini, yang pertama, pada yang terhormat, Pak Suyud, seluruh jajaran direksi dari PT Rekayasa Engineering dan seluruh perusahaan, pada Pak Suyudi dan Pak Yusman Zendrato, pada Pak Bambang Ernanto dan Pak Edward Leonard, pada Pak Yayan Sopian dan Pak Setia Waluyo. Tak lupa juga kepada seluruh jajaran General Manager, DM, dan seluruh karyawan maupun penonton yang saat ini sudah terhubung langsung di kanal YouTube dari PT RE ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk membacakan HSE momen ya. Jadi ini momen pada saat saya kemarin sempat diisolasi karena positif COVID. Jadi saya ini penyintas ya. Waktu itu saya itu positif, kemungkinan besar tertular dari keluarga saya, dari ayah saya yang waktu itu saya bantu agar mendapat rujukan sampai ke rumah sakit karena memang gejala ayah saya sendiri termasuk gejala berat. Dan pada saat itu juga kondisi yang positif itu ada 6 orang di keluarga saya. Jadi kedua orang tua saya dan istri saya, dan juga kedua mertua saya semuanya positif saat itu. Nah ini saya akan share sedikit pengalaman ya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga pasti ada juga yang statusnya sudah sebagai penyintas. Jadi yang ingin saya share itu yaitu kita perlu mengenali dan mewaspadai perburukan kondisi pada saat kita sedang isolasi mandiri ya. Sehingga fenomena yang selama ini kita dengar, misalkan perburukan terjadi karena isolasi mandiri atau bahkan mungkin ada kabar yang meninggal, itu bisa diminimalisir. Yang pertama kita harus mengetahui sebenarnya isolasi mandiri itu idealnya itu untuk orang-orang yang tidak bergejala sedang maupun berat. Jadi untuk gejala ringan ataupun yang tidak bergejala. Terus juga bukan untuk orang yang lansia ataupun memiliki komorbid ya. Tapi aktualnya saat ini di Indonesia memang angkanya sedang tinggi sehingga kita memang saat ini disarankan ketika memang sudah memiliki hasil positif itu langsung isolasi mandiri di rumah. Nah, karena itu resiko penularan klasternya juga akan meningkat di keluarga. Nah, ini yang perlu kita waspadai.
Karena gejala di setiap orang itu berbeda-beda. Jadi yang kita harus kenali adalah diri kita sendiri ini sudah separah apa. Apakah saya sudah bertambah parah atau tidak. Nah, itu yang harus kita kenali masing-masing pribadi gitu ya. Nah, panduannya sudah ada gitu. Untuk gejala ringan itu seperti gejala-gejala flu, batuk pilek, nyeri otot, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, mual, muntah, mata merah, hilang penciuman, hilang perasa. Itu semua termasuk kategori gejala ringan. Walaupun waktu saya gejala ringan pun, waktu gejalanya lagi keluar, itu sempat saya merasa kayak, aduh ini apa saya mendingan pingsan aja ya supaya nggak terasa sakitnya gitu. Even itu sakit, ternyata itu kategorinya gejala ringan gitu Bapak Ibu. Jadi yang mengalami itu mudah-mudahan tidak bertambah parah, tapi itu semua gejala ringan, kita jangan terlalu panik, kita harus kenali. Nah, ketika dikatakan gejala sedang, ketika kita sudah ada sesaknya. Jadi gejala ringan yang tadi plus sesak. Nah, itu sesak atau frekuensi nafasnya lebih dari 20 kali per menit dan saturasi oksigennya itu kurang dari 95%. Nah, itu termasuk gejala sedang. Dan untuk gejala berat, itu gejala ringan dan gejala sedang ditambah saturasi oksigennya itu kurang dari 90. Itu termasuk gejala berat. Nah, ini yang harus kita sadari bersama ya, kapan dan harus kita tahu kapan kita mengalami perburukan. Memang secara teori perburukan itu terjadi biasanya ketika di hari kelima pasca gejala pertama muncul. Gejala hari pertama muncul gitu ya, hari kelimanya itu biasanya muncul perburukan. Cuman perburukan ini bisa berbeda-beda di setiap orang. Nah, jadi apa yang perlu kita tipsnya, bagaimana caranya? Yaitu pertama kita harus lakukan cek kondisi setiap hari. Nah, untuk teman-teman dari RE Group kan biasanya dikirimin kit ya, dari oximeter sama termometer. Nah, itu dilakukan tuh 2 kali sehari. Terus juga kita laporkan ke Satgas wilayah ataupun ke Satgas di RE sendiri gitu. Nah, terus ada lagi caranya, yaitu misalkan karena kita isolasi mandiri pasti bosen kan, kita coba video call sama tetangga, sama teman, sama siapa orang terdekat. Nah, di situ pun nanti kan dia bisa membantu, misalkan dia melihat kita gimana caranya, tatapan muka kita bagaimana, apakah kita sudah pucat. Nah, biasanya orang lain juga yang lebih aware kondisi kita itu udah seperti apa. Gitu. Terus di samping itu juga ya pasti banyak istirahat, banyak minum air, makanan bergizi, yang fast food itu dihilangkan dulu. Terus pastinya obat-obatan ya, sesuai dengan gejala dan juga yang diberikan dari dokter itu sendiri gitu. Nah, terus ini kondisi apa yang perlu kita monitor selama isolasi? Nah, kita itu harus monitor itu biasanya gejala-gejala yang tadi. Kalau gejala itu semakin berat, kita harus aware nih. Misalkan awalnya saya nggak ada batuk, tiba-tiba ada batuk, batuknya tahu-tahu tambah sesak, tambah sakit tenggorokan. Nah, itu kita jangan diam saja, kita laporkan gitu ke dokter. Minimal kita tanya, dok kok saya awalnya begini, sekarang jadi begini. Obatnya cukup atau tidak? Karena pengobatan COVID itu sesuai gejalanya gitu ya. Jadi semisal awalnya nggak ada batuk, ya nggak dikasih obat batuk. Kalau ada batuk, ya kita bisa minta atau mungkin setidaknya kita minta resep untuk bisa membeli sendiri. Nah, seperti itu. Terus juga apa yang bisa dilakukan ketika terjadi perburukan? Ya, pertama itu pasti kita harus konsulkan ke orang yang tepat gitu. Jadi ke dokter ya, dokter puskesmas atau dokter tim pantau dari kita. Terus selama menunggu kita bisa menggunakan oksigen untuk meningkatkan saturasi atau dengan posisi proning. Nah, Bapak Ibu ini bisa searching sendiri posisi proning itu seperti apa. Jadi kayak posisi tengkurap supaya saturasi kita bisa meningkat gitu ya. Bisa peredaran pernafasan oksigen di dalam darah itu bisa seiring meningkat karena memang posisi itu yang paling tepat untuk melancarkan si saturasi oksigen itu. Nah, mungkin itu saja sih tips dari saya untuk HSE Momen saat ini. Yang ingin saya tekankan yaitu isolasi mandiri itu juga memiliki resiko ketika tanpa pengawasan ataupun tanpa kesadaran kita sendiri. Jadi jangan takut dan ragu untuk cari pertolongan atau minimal bertanya. Ya, Bapak Ibu, karena sekarang banyak info-info yang mungkin juga bisa bikin kita tambah stres atau mungkin ada info yang kurang
tepat itu ditanyakan sama sumber-sumber yang tepat gitu ya. Kalau bisa sama dokter, sama tim satgas dari masing-masing perusahaan atau wilayah gitu. Semakin cepat gejalanya tertangani, maka semakin cepat juga proses penyembuhannya seperti itu. Mungkin itu saja HSE Moment dari saya. Terima kasih atas waktunya kepada tim panitia dan seluruhnya. Saya kembalikan lagi pada MC. Terima kasih Bapak Wendy untuk penyampaian HSE Moment yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya saya juga ingin mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu Sobat RS semua di tengah kondisi pandemi saat ini, yang terpenting adalah selalu semangat untuk menjaga kesehatan, menjaga jarak ataupun kurangi mobilitas, dan juga jaga kebersihan agar Indonesia tentunya lebih baik dan lebih sehat tentunya. Baik, kemudian untuk menumbuhkan kembali rasa nasionalisme kita semua, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Linggarjati yang akan dipandu oleh Saudara Damas. Maka dari itu dimohon kesediaannya bagi Bapak, Ibu, dan Sobat RS semua untuk dapat duduk tegak, sikap sempurna, dan mari bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Linggarjati. Silakan. Baik, Bapak Ibu, untuk Ikrar Linggarjati sudah terpampang teksnya. Mohon untuk mengikuti sampai poin nomor 5. Ikrar Linggarjati. Ikrar Linggarjati. Kami, karyawan PT Rekayasa Engineering. Kami, karyawan PT Rekayasa Engineering. Secara sadar dan penuh tanggung jawab dengan ini menyatakan. Secara sadar dan penuh tanggung jawab dengan ini menyatakan. 1. Menjunjung tinggi disiplin dalam bekerja. Menjunjung tinggi disiplin dalam bekerja. 2. 2. Komitmen tinggi dalam menyelesaikan tugas. Berkomitmen tinggi dalam menyelesaikan tugas. 3. 3. Fokus pada target yang diberikan. Fokus pada target yang diberikan. 4. 4. Pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. Pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. 5. 5. Selalu semangat dalam menjalankan profesi sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selalu semangat dalam menjalankan profesi sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk mewujudkan ikrar ini.
Amin ya rabbal Amin. alamin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Damas yang telah membacakan Ikrar Linggar Jati. Untuk Bapak Ibu Sobat RE yang telah bergabung di live streaming di YouTube PT Rekayasa Engineering, saya tidak lupa untuk menyampaikan bahwa silakan Bapak Ibu Sobat RE untuk menaruh komentarnya ataupun saling menyapa kepada Sobat RE lainnya di kolom komentar di live streaming YouTube PT Rekayasa Engineering. Baik, Bapak Ibu Sobat RE semua, sebelum kita masuk ke inti acara pada pagi hari ini, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama adalah dari Ketua Panitia Acara Ulang Tahun PT Rekayasa Engineering yang ke-20 di tahun ini, yaitu Bapak Tatit Sasongko. Pada Bapak Tatit, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran para direksi PT RE, Bapak Suyudi dan Bapak Yusman Sendarto, kemudian jajaran direksi PT Riker, Bapak Bambang Inarto dan Bapak Leo, jajaran direksi PT Rekon, Bapak Yayan Sopian dan Bapak Setio Waluyo, serta jajaran GM, PM, dan manajer PT RE yang belum hadir yang mungkin bisa menyaksikan di live streaming YouTube, dan serta rekan-rekan Rekayasa Engineering yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul untuk memulai opening ceremony acara ulang tahun RI ke-20 tahun ini. Tak terasa, PT RI sudah berusia 20 tahun. Sudah 2 dekade PT RI ini berdiri. Semoga semakin bisa maju dan bisa survive untuk melewati masa pandemi yang sudah masuk ke tahun kedua ini untuk menuju kesuksesan di masa depan. Dengan diadakannya perayaan HUT RE yang ke-20 ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi para karyawan PT RE yang mana sudah hampir 2 tahun kita melaksanakan work from home, dan mungkin dengan acara ini diharapkan bisa mengeratkan kembali, dan saya harap partisipasi dari rekan-rekan sekalian untuk mengikuti perlombaan yang akan diadakan di acara HUT PT RE kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga acara HUT PT RE ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tatit atas sambutan yang luar biasa, yang mana tadi disampaikan bahwa diharapkan acara ulang tahun PT Rekayasa Engineering yang ke-20 ini mempererat tali silaturahmi bagi Sobat RE semua, yang mana kita tahu kita sudah kurang lebih 2 tahun bekerja secara work from home, jadi diharapkan dengan adanya acara ulang tahun ini kita semakin akrab kembali. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Suyudi selaku Direktur Utama PT Rekayasa Engineering. Kepada Bapak Suyudi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan direksi RE Pak Yusman, rekan direksi Anper dari Rekon Pak Yayan, Pak Setio, kemudian rekan direksi dari Riker ada Pak Bambang Ernanto, Pak Leo saya nggak lihat, serta para general manager di lingkungan RE Group, serta seluruh jajaran karyawan-karyawati, para Sobat RE yang saya cintai, yang hari ini bisa mengikuti acara ini lewat live streaming YouTube. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nya pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bertemu meskipun secara virtual dalam rangka mengadakan satu acara opening ceremony
yang merupakan acara yang sangat penting dalam rangka menyambut hari ulang tahun PT RI yang kedua. Tidak terasa usia perusahaan tahun ini sudah menginjak usia yang memasuki 2 dekade, dan seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Panitia bahwa kita sudah 2 tahun ini berada dalam situasi atau kondisi pandemi. Tapi meskipun demikian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua jajaran panitia yang sudah mendesain acara agenda ya, meskipun dalam kondisi pandemi ya, untuk memeriahkan atau menyambut HUT RI yang ke-20. Tentu semua agenda atau acara, terutama yang lomba, karena memang kita dalam kondisi pandemi, akan dilaksanakan secara virtual. Saya lihat dari player-player yang sudah dikirimkan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya entertain, tapi juga ada kegiatan yang menurut saya sangat positif, yang tentu yang akan bisa memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap perusahaan, yaitu acara kreativitas dan inovasi, yaitu berupa Kreanova. Saya harap acara ini selain tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia sebagai ajang untuk lebih mempererat tali silaturahmi di antara seluruh keluarga besar RI Group, tapi juga saya harap dalam situasi yang dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, apalagi saat ini kita sedang memasuki masa PPKM, ya, kita tidak diperkenankan untuk melakukan mobilitas terlalu banyak, ya, keluar rumah kalau tidak ada hal yang penting. Tentu ini membuat membuat kita menjadi stres, gitu kan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya agenda acara, ya, perlombaan, ya, berupa kegiatan-kegiatan dilakukan secara virtual yang saya sebutkan tadi, kegiatan-kegiatan yang penuh dengan entertain seperti itu akan bisa menghibur, ya, menjadi satu tontonan yang menarik buat kita semua, ya, dalam rangka meningkatkan imun kita tentunya, ya, meningkatkan imun kita supaya kita tidak mudah terserang penyakit, terutama terserang virus COVID-19 maupun virus varian-varian baru lainnya. Kemudian yang berikutnya juga saya harap ajang Kreanova yang setiap tahun kita adakan dari waktu ke waktu akan semakin meningkat kualitasnya, dan saya pikir kita patut bersyukur bahwa rekayasa engineering dari waktu ke waktu, ya, bukan hanya di lingkungan RI Group saja, tapi juga di tingkat Rekin Holding kita bisa mendapatkan beberapa kategori juara, ya, untuk Rekin Innovation. Ya, tentu ini suatu prestasi yang menurut saya perlu dipertahankan. Nah, kemudian pesan saya yang terakhir, sekali lagi, meskipun semua kegiatan kita lakukan secara virtual, kita tidak bertemu muka, tidak bertemu secara fisik, tapi mohon karena memang kondisi saat ini pandemi sedang tinggi-tingginya, saya pesan kepada semua jajaran, baik Sobat RI maupun seluruh karyawan di lingkungan RI Group, agar tetap menjaga waspada, ya, menjaga kesehatan, ya, patuhi 5M atau 6M sekarang, ya, jangan jangan menyepelekan apa yang sudah dihimbau baik itu oleh ASN maupun oleh pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan, karena tentu kita sangat prihatin dan khawatir jika kondisi ini berlangsung terlalu lama. Jadi mudah-mudahan saja kita berdoa kondisi pandemi ini akan segera berakhir, dan tentu kita berharap RE dalam memasuki usia yang ke-20, masuk 2 dekade usia perusahaan, ke depan perusahaan ini akan lebih maju lagi, ya, lebih berkembang lagi. Ya, tentu karena perusahaan ini adalah tempat kita, selain tentu mencari nafkah, tentu adalah tempat kita untuk berprestasi, memberikan kontribusi yang terbaik buat perusahaan. Saya kira itu aja mungkin kesempatan sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat kepada seluruh jajaran panitia, ya, selamat mengadakan lomba, ya, mudah-mudahan semua agenda yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Suyudi atas sambutannya yang sangat luar biasa dan sangat memotivasi kita semua dan juga memacu semangat kita semua bahwasanya di tengah kondisi pandemi saat ini tidak membatasi gerak kita ataupun ide kreativitas dan inovasi kita dalam acara HUT PT Rekayasa Engineering yang ke-20 tahun. Baik, Bapak, Ibu, Sobat RS semua, kita sudah masuk ke inti acara pada pagi hari ini yang pastinya sudah ditunggu-tunggu, yaitu adalah simbolis pembukaan acara Hari Ulang Tahun PT Rekayasa Engineering yang ke-20 tahun. Maka dari itu, dipersilahkan kepada Bapak Suyudi selaku Direktur Utama PT Rekayasa Engineering untuk dapat melakukan peresmian pembukaan rangkaian acara Hari Ulang Tahun PT Rekayasa Engineering yang ke-20 tahun secara simbolis. Kepada Bapak Suyudi, saya persilahkan. Ini pakai alat ini segala nih. Ya, baik Bapak. Silakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan lomba dan ajang Kreanova menyambut HUT RE ke-20 secara resmi saya nyatakan dibuka. Audio Jungle. Semua, dengan ini rangkaian acara Hari Ulang Tahun PT Rekayasa Engineering yang ke-20 resmi dibuka. Boleh minta aplausnya secara virtual Bapak Ibu Sobat RE semuanya? Tadi dari video teaser sudah kita lihat ya, ada banyak acara, rangkaian acara seperti RE The Voice, RE Fotografi, lalu Virtual Expo Kreanova, juga catur, biliar, dan masih banyak lagi acaranya yang tentunya akan seru dan menyenangkan ya untuk Sobat RE ikuti, dan pastinya juga akan ada hadiah yang menunggu Sobat RE semua bagi yang mengikuti acara ataupun lomba tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu bagian dari rangkaian acara Hari Ulang Tahun PT Rekayasa Engineering, yaitu adalah Kreanova yang akan di-launching juga pada kesempatan pagi kali ini dan disampaikan mengenai detail acaranya oleh Ketua Kreanova tahun ini, yang Sobat RE pasti penasaran siapa ya Ketua Kreanova di tahun ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video Kreanova. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang saya hormati BOD PT Rekayasa Engineering Pak Suyudi dan Pak Yusman. Yang saya hormati BOD PT Riker dan PT Rikon, Pak Bambang, Pak Leo, Pak Yayan, dan Pak Setio, dan seluruh jajaran manajer departemen dan seluruh para sobat RE. Krenova tahun ini kembali hadir di tengah masa PPKM ini dengan segala pembatasannya. Kita harus tetap bergerak, berkarya, dan terus berinovasi. Maka Krenova tahun ini adalah tahun Moving Beyond Limitation. Tahun ini Krenova dibagi menjadi 2 kategori, yaitu ide dan implementasi. Jadi sobat-sobat RE yang sudah mempunyai karya inovasi, silahkan disubmit ke kami. Karena ada untuk 20 karya inovasi dari kategori ide dan implementasi yang pertama, 20 karya pertama akan langsung mendapatkan free voucher sebesar 50.000. Untuk 1 orang, itu diperbolehkan mensubmit lebih dari 1 karya. Jika sobat RE semua mempunyai 2 karya, artinya bisa mendapatkan 100.000 jika masuk dalam kategori 20 karya pertama. Juga tahun ini, Krenova juga menerima karya inovasi dari luar lingkungan PT Rekayasa Engineering. Jadi, jika sobat RE semua mempunyai relasi atau saudara ataupun alma mater yang saat ini masih duduk di bangku kuliah, kita karya inovasi dari rekan-rekan semua. Karena total untuk dari eksternal itu mencapai 25 juta hadiahnya. Untuk tema kategori eksternal adalah energi terbarukan, kemudian revolusi industri, kemudian pandemi COVID-19. Jadi untuk eksternal ini juga sama, untuk 20 karya pertama yang mendaftar akan mendapatkan uang 50.000. Jadi sobat-sobat RE semua, kami tunggu karya-karya inovasi dari sobat RE semua. Sehat dan sehat selalu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tommy untuk penyampaian acara Krenovanya. Yang mana tadi temanya adalah Move Beyond Limitation, yang artinya pastinya Sobat RE yang pasti memiliki kreativitas dan inovasi yang sangat tinggi, sangat tidak salah dan sangat tepat sekali untuk Sobat RE untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam acara Krenova sebagai bagian dari acara Hari Ulang Tahun PT Rekayasa Engineering yang ke-20 tahun. Oleh karena itu, ayo Sobat RE untuk segera daftar, karena seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa akan ada banyak hadiah yang menunggu Sobat RE semua. Bagi Sobat RE yang mengikuti rangkaian acara ataupun lomba-lomba di hari ulang tahun PT Rekayasa Engineering yang ke-20 tahun. Oh ya, saya juga tidak lupa untuk mengingatkan pada Bapak Ibu Sobat RE semua yang ada di rumah untuk terus mengikuti dan terus memantau sosial media PT Rekayasa Engineering di Instagram @ptre_official dan juga di kanal YouTube-nya di PT Rekayasa Engineering, karena nantinya akan ada giveaway bagi Sobat RE semua di rumah yang pastinya giveaway-nya akan menarik banget untuk ditunggu-tunggu oleh Sobat RE. Makanya silakan di-follow, di-subscribe juga, dan jangan lupa dipantau terus setiap harinya, karena giveaway udah menunggu kalian semua. Oke, baik, Bapak Ibu semua, kita telah sampai di sesi akhir acara pada pagi hari ini, yaitu kita akan membaca doa bersama-sama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga untuk menambahkan keberkahan kita semua. Pembacaan doa akan dipandu oleh Saudara Randy. Kepada Saudara Randy, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menundukkan tangan, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, khilaf dan salah yang pernah kami lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah yang Maha Pembimbing hidup kami, bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tapaki, guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan acara pembukaan ulang tahun PT Rekayasa Engineering yang ke-20, guna meningkatkan silaturahmi kami, meningkatkan semangat kami, serta memotivasi hidup kami, agar tetap istiqomah di jalan kebenaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ridhoi dan berkahilah, serta mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hidupkanlah kami dalam cahaya rahmat dan keimanan-Mu, ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan keselamatan, serta kasih sayang-Mu kepada kami. Sehatkanlah mereka yang sedang terbaring sakit, ya Allah. Berikanlah kesembuhan-Mu, agar mereka dapat beraktivitas kembali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dapat mengabulkan doa kita semua. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara launching HUT PT Rekayasa Engineering yang ke-20 tahun ini, mohon kesediaannya bagi Bapak Ibu dan Sobat RE peserta Zoom untuk dapat mengaktifkan video kameranya, karena kita akan meng-capture kebersamaan kita di acara launching HUT PT Rekayasa Engineering yang ke-20 tahun ini. Dimohon kesediaannya Bapak Ibu. Baik, tim panitia boleh dikoordinasikan. Baik. Baik, sudah ya, panitia? Ya, oke. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semua kita telah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi Bapak, Ibu, Sobat RE yang telah mengikuti acara launching hari ulang tahun PT Rekayasa Engineering yang ke-20 tahun pada pagi hari ini, dari awal acara hingga sampai akhir acara. Dan juga saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada panitia, pada tim panitia yang menyelenggarakan acara launching hari ulang tahun PT Rekayasa Engineering yang ke-20 tahun ini dengan luar biasa. Dan juga saya mewakili panitia untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di acara pagi ini.
Saya Yurisa, pamit undur diri. Semoga sehat selalu Bapak, Ibu, dan Sobat RE semuanya. Sampai bertemu lagi kita di rangkaian acara Hari Ulang Tahun PT Rekayasa Engineering yang ke-20 tahun. Dan jangan lupa untuk terus pantau Instagram dan juga sosial media dari PT Rekayasa Engineering, karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa akan ada giveaway bagi Sobat RE. Jadi silahkan di-follow dan juga dipantau terus setiap hari, yang pastinya hadiahnya akan menarik untuk Sobat RE semuanya. Dan juga jangan lupa untuk berpartisipasi dalam rangkaian acara dan lomba-lomba untuk memeriahkan acara Hari Ulang Tahun PT Rekayasa Engineering yang ke-20 tahun. Baik Bapak, Ibu semuanya, saya akhiri acara pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak, Ibu, Sobat RE semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, sekalian. Selamat bekerja panitia ya. Semangat. Kesehatan. Selamat tahun semuanya. Ulang tahunnya nanti tanggal 27. Buku-bukaan. Belum. Oke, pamit ya. Bapak, Ibu, terima kasih banyak untuk waktu dan kehadirannya. Terima kasih semuanya. Pamit. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle. Audio Jungle.